يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin al-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. As-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Kita berada di bulan yang sangat utama, bulan yang mulia. Kita masih menjadi tamu Allah dalam jamuan ruhaniyah. Dan kita didudukan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ibadah-ibadah kita, dengan puasa kita, dengan solat malam kita, dengan zikir-zikir kita, dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran kita, dengan sodakoh yang kita sedekahkan kepada fakir dan miskin, semua itu menutupi seluruh kekurangan diri kita di hadapan Allah dan menaikkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melewati bulan suci Ramadan ini dengan kemuliaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa zuhurukum thaqilah min awzarikum, fakhafafu anha bituli sujudikum, wa alamu anna Allah Ta'ala dzakarahu uqsimu bi'izzatihi alla yu'azzibal musallina was-sajidin." Rasulullah mengatakan bahwa punggung kamu itu begitu berat dengan beban-beban kehidupan yang kamu rasakan. Ringankanlah beban itu dengan memanjangkan sujudmu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mengungkapkan bahwa Allah bersumpah demi keagungannya untuk tidak mengazab orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang sujud. Sujud adalah keadaan di mana kita meletakkan dahi kita ini kepada tempat yang paling rendah untuk menunjukkan kerendahan, kehinaan, kefakiran, kemiskinan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saat yang paling utama. Tidak ada saat atau keadaan yang paling luar biasa, yang paling dekat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika kita dalam keadaan sujud. Sujud merebahkan diri kita. Merebahkan seluruh ego kita. Merebahkan seluruh keakuan yang ada pada diri kita. Kita tidak lain adalah hamba yang hina. Hamba yang lemah. Sekiranya kita sujud di atas tanah, disitulah kita berasal dan kita kembali. Sujud bukan hanya ketika kita di waktu sholat, tapi juga dapat kita lakukan ketika kita mohon ampunan, memohon permaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari bahwa nikmat-nikmat itu tidak akan terjadi kecuali semata karena
kemuliaan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula fadlullahu alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan karena kemuliaan Allah atas diri kamu dan rahmatnya, niscaya kamu termasuk golongan orang-orang yang celaka. Dalam hadis disebutkan, la yuqarribu minallah subhana illa kasratas sujud wa ruku. Tidaklah mendekatkan diri seorang hamba itu kepada Allah kecuali orang yang banyak sujudnya dan rukuknya. Al-Imam Shadiq salamullah alaih mengatakan as-sujud muntahal ibadah min bani Adam. Bahwa sujud itu merupakan puncaknya ibadah dari keturunan Adam, dari anak-anak manusia. Jadi sujud merupakan puncaknya ibadah, penghambaan. Karena di situ kita betul-betul menunjukkan penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi dengan kemuliaan Allah, kita menjadi apa? Allah tunjukkan kemuliaan-kemuliaan kita. Keperkasaan diri kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, posisi kita, keindahan diri kita. Allah tampilkan semua itu. Apa kita punya jasa pada Allah? Kita punya hutang yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kemuliaan Allah, Allah justru tampilkan keindahan-keindahan diri kita. Karena itu bahwa sujud adalah kesadaran diri kita ini untuk betul-betul menyadari bahwa hakikat kita ini adalah hamba. Semakin kita ini menghamba pada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aratta ayyahsyurakallahu ma'iya fa'utilus sujuda baina yadayillah al-wahidil qahhar." Kalau kamu menginginkan dibangkitkan bersamaku, kata Rasulullah, nanti di yaumil kiamah, maka panjangkanlah sujud kamu di antara kedua tangan Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Perpanjang sujud. Rasulullah memerintahkan kita untuk memanjangkan sujud kita. Imam Ali salamullah mengatakan, utilus sujud fama min amalin asyadda ala ibliza min ayyara ibnu adam sajidan li'annahu umiru bisujud fa'asa. Imam Ali mengatakan, perpanjang sujud kamu. Perpanjang sujud kamu. Karena tidak ada amal yang membuat iblis begitu marahnya kepada keturunan Adam kecuali ketika mereka sujud. Kenapa? Karena ketika iblis itu diperintahkan sujud kepada Adam, dia menolak dan menentang itu. Yang dengan itu dia diturunkan Allah, dikeluarkan dari surga kesucian Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makhluk terkutuk hingga yaumil qiyamah. Kita dianjurkan untuk sujud ini, menghambakan diri kita. Dan itu yang Allah inginkan kepada kita. Dalam satu peristiwa, dalam satu kisah, ketika iblis mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iblis berkata, ya Musa, mintakan ampunan kepada Allah, dan aku akan bertobat. Nabi Musa alaihissalam memohon pada Allah. Dan Allah berkata, ya Musa, perintahkan iblis itu untuk sujud pada kuburan Adam. Dan aku akan terima permohonan maafnya. Aku akan terima taubatnya dengan satu syarat, sujud kepada kuburan Adam. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada iblis, ya iblis,
engkau diperintahkan untuk sujud kepada kuburan Adam. Dan Allah akan terima taubatmu. Iblis berkata, ya Musa, dulu ketika Adam hidup saja aku tidak mau sujud, apalagi ketika dia sudah mati. Bagaimana sekiranya aku gantikan dengan istighfar, dengan zikir, dengan ketundukan yang lain. Allah berkata kepada Musa, "Ubudni kama urid wala ta'budni kama turid." Wahai Musa, menyembahlah kepada aku sebagaimana yang aku inginkan. Jangan menyembah kepada aku sebagaimana yang kau inginkan. Allah menginginkan kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara Ahlul Bait alaihimussalam yang paling panjang sujudnya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Al-Husain, yang dikenal sebagai As-Sajjad. Yang banyak sujudnya, yang panjang sujudnya. Sehingga orang seringkali mengira bahwa Imam Ali Zainal Abidin ini sudah meninggal dunia karena begitu lama sujudnya. Sehingga putranya mengatakan bahwa ayahku seringkali harus merobek dahinya yang keras karena banyaknya sujud itu. Dan ayahku mengumpulkan kulit-kulit yang keras itu dari dahinya. Ketika aku tanya, untuk apa itu semua? Imam Sajjad mengatakan, untuk menjadi saksi antara diriku dengan Allah, betapa aku menyembah dirinya. Walaupun tentu saja kita harus ingat, Imam Ali alaihissalam mengatakan bahwa ini la ukrahu lirrajulin antara jabhatahu jalha laisa fiha syai'un min athari sujud. Imam Ali mengatakan, aku tidak suka pada orang yang dahinya itu menjadi hitam. Itu disebut dengan jalha. Kenapa? Itu bukan athar sujud. Bukan gambaran sujud itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Fat ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharin sujud. Bahwa pada mereka itu, pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda dari sujud. Tanda-tanda yang dimaksud bukan tanda-tanda fisik, tapi tanda-tanda ruhani. Bagaimana kita menatapnya penuh kelembutan. Pandangannya pandangan penuh dengan kasih sayang. Wajahnya memantulkan cahaya ruhani. Memantulkan kelemah lembutan. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah yang seperti ini adalah wajah-wajah yang disinari oleh cahaya nurani. Ada gambaran ketawaduan pada diri mereka. Dan dengan ini, melihat, memandang wajah orang-orang mulia seperti ini, akan membuat kita merasakan bagaimana rendahnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, an-nadhrah li wajhil ulama ibadah. Memandang wajah ulama itu ibadah. Kenapa? Karena itu gambaran dari cahaya ruhaniah yang akan menenteramkan, menenangkan jiwa dan hati orang yang memandang dirinya. Jadi karena itu bahwa athar sujud itu bukanlah berarti bahwa kemudian ada warna hitam di jidat kita, di dahi kita. Tetapi bahwa wajah kita itu, diri kita itu menggambarkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu bahwa kita dianjurkan untuk memperpanjang sujud kita ini. Dalam hadis telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, idman lana ala rabbukal jannah. Orang itu berkata, ya Rasulullah, jaminkan diri kami ini untuk bisa masuk ke dalam surga. Jaminkan. Lindungi kami. Beri kami jaminan agar di hadapan Tuhan nanti Tuhan memasukkan kami ke dalam surga.
Apa jawab Rasulullah pada orang-orang ini? Faqala ala an tu'inani bitulis sujud. Maka hendaklah kamu membantu diriku dengan memanjangkan sujud. Jadi karena itu bahwa saudara-saudaraku, dalam sholat jangan tergesa-gesa. Sujud, rasakan betapa hina, rendah diri kita di hadapan Allah. Mohon pada Allah. Dan dianjurkan bahkan pada sujud terakhir dalam sholat kita itu, kita memohon, mengajukan permohonan pada Allah. Karena tidak ada saat yang paling dekat dengan Allah, kecuali dalam keadaan sujud ini. Ketika kita bermasalah, mengalami kesulitan, ditimpa derita, penyakit, kesusahan kehidupan, beragam benturan, persoalan, masalah terjadi pada kita. Berwuduklah, bersihkan diri kita, datangi Allah, sujudlah, perpanjang sujud kita. Mohon pada Allah perlindungan, mohon pada Allah pertolongan. Teteskan air mata kita di tempat sujud kita. Dengan itu semoga air mata kita itu menjadi saksi di hadapan Allah. Bagaimana kita merebahkan diri kita, menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu bahwa kita mengungkapkan kelemahan diri kita dengan sujud, karena itu mendekatkan posisi kita dengan Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, hati kita bahagia, jangan lupa bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini bukan hanya ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sejak Nabi Adam alaihissalam Allah telah mengajarkan semua. Salah satu di antara bentuk ibadah yang sangat utama, sangat luar biasa adalah dengan sujud ini. Muntahas sujud, muntahal ibadah. Imam Ja'far mengatakan bahwa apa? Sujud itu puncaknya ibadah. Jadi apa yang memberatkan kita untuk sujud kecuali bisikan-bisikan iblis yang ada pada diri kita, godaan-godaan syaitan yang ada pada diri kita. Itu yang menghalangi kita untuk sujud. Perpanjang sujud kita, rendahkanlah diri kita, mintalah kepada Allah bimbingan untuk melindungi kita. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini satu kesempatan bagi kita, perbanyaklah sujud kita di hadapan Allah, baik siang maupun malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, mengangkat derajat kita, memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.